orang bulik di kampung khutbah, datangi guru nang rajin khutbah takuni dia rajin lawas apa, lihat catatan sidin panjangnya apa, gurunya lawas juga jangan diumpati, cari guru nah kita lihat guru ini biasanya sidin mana sekolah, mana alim, sekali khutbah kan lawas datangi belajar. Jangan nang sepintar-pintar seorang disuruh orang khutbah pintar-pintar cari buku khutbahan. Maka buku khutbahan itu ada nang panjang berapa lembar, raas kurang akhirnya dari awal sampai akhir orang kada mendengarinya taguring. Nah, jadi dia rajinnya sedikit tapi kena, dia rajin sedikit tapi masuk. Omnya banyak benar membacakan tapi gak ada dana masuknya, sia-sia jadinya khutbahnya. Bahkan kalau taguring itu mengurangkan akan bilangan 40 orang yang mendengar harus mendengar khutbah, maka jadinya gara-gara si pengkhutbahan tadi maka hari itu hari disebut dengan berjumat. Jangan berpintar-pintar seorang mencari guru. Jadi guru ini ada nang guru membimbing di rumah, ada guru yang membimbing di sekolahan. Guru yang membimbing kita di sekolahan, yang melajari kita nahu, sorof, ya Allah, struktur kitab-kitab di sekolah. Guru yang melajari kita di kampung, ba'adab, ba'ahlak. Nah, itu adalah guru irsyad kita yang membimbing kita. Nah, jadi jangan berpintar-pintar, cari gurunya, cari ahlinya. Boleh tuh nah, cari ahlinya. Nah, kemudian yang ketiga, dikerjakan dalam negeri. Artinya mukimin nih. Nah, dikerjakan dalam negeri. Yang keempat, mengerjanya di waktu zuhur. Jadi limpat zuhur sedikit kada apa-apa, tapi di waktu zuhur itu awal waktu. Nah, mazhab Imam Hanafi lah itu membolehkan sholat Jumat dengan 3 orang saja selain imam. Ini biar nak menambah hidabitan boleh. Nah, bagi Imam Hanafi tadi boleh sholat itu Jumat dengan 3 orang saja selain imam. Berarti berapa? 4. Nah, ini kasus sampai ini biar dapati karena di pedalaman mungkin daerah-daerah Kalteng ya. Jadi bilanya satu paket mau empati imam, maka misalnya satu struktur mau empati imam, satu paketnya harus empati imam. Misalnya sembahyangnya mau empati gaya Imam Hanafi, maka wudunya harus wudu Imam Hanafi. Sembahyangnya gerakannya gerakan Imam Hanafi, Imam Syafi'i kayaknya. Nah, ya kalau Imam Syafi'i, Imam Maliki ke bawah, Imam Hanafi kayaknya. Nah, kalau di Mekah aja kayaknya. Oh, mazhab Imam Hanafi, Maliki kayaknya. Nah, Maliki di Irak, di bagian maksudnya kayak Allahu Akbar ya. Mazhab Imam Hanafi kayak Maliki kayak Syafi'i kayak Ahmad bin Hambal nih gitu. Nah, jadi bilanya orang nih membawa orang ke taklid di kampung yang lain antara kali cukup orang 40, maka harus melajari orang gaya Imam Hanafi, nama hadalim. Nah, bila pun kada bisa, maka kada syarat baginya berjumat. Berarti berjuhur kamu Jumat ya? Berjuhur. Nah, mazhab Imam Maliki pulang. Tadi kan Imam Hanafi membolehkan 3 orang selain imam. Berarti bang, Imam Maliki itu membolehkan sholat Jumat dengan 12 orang selain imam. Ini Imam Malik. Berarti bertiga 13. Nah, kita 40. Nah, kena bilanya pian suruh orang khutbah, jadi belajar ini datang 2 guru kena. Nah, bisa khutbah nih, minta belajar ya. Karena ini bujur aja kita tahu syarat rukun, tapi kita kada pengalaman di bidangnya. Sama orang sekolah misalnya SMK nih, merakit listrik tahu, apa tahu, tapi ya cara naik tiang listrik tahu lah. Teknik-tekniknya tahu lah. Nah, jadi ilmu tuh perlu lawan pengalaman dan pembelajaran. Kada sekedar ilmu, ya prakteknya ini kadang kita kada ada ilmunya. Satu, memuji Allah pada khutbah pertama dan kedua seperti alhamdulillah.
Biasanya Allah alhamdulillah aja. Alhamdulillahilladzi nata. Jadi alhamdulillah pertama rukun, alhamdulillah yang pertama pujian. Terus sekalipun kada mengucap alhamdulillah di rukun pertama lang dilangsungkan ya alhamdulillahilladzi kada apa-apa. Cuma supaya taklid membedakan antara rukun dan bacaan pembuka. Lalu dilainakan satu kali alhamdulillahnya. Nah jadi mun pian tertinggal rukun-rukun ini salah satunya aja maka kada sah khutbahnya. Kada sah khutbahnya lah. Nah yang kedua bersolawat atas Nabi pada keduanya seperti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pada keduanya tuh di anulah tuh di apa di tafsir khutbah pertama dan khutbah kedua. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Alhamdulillahilladzi aujaba syiyama. Apa aja ayatnya? Betul Allah alhamdulillahirabbil alamin atau itu Pak. Ada pembukaan yang lain hafal. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Berarti kedua dah kumpul wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hanya ittaqullah yang ketiga berwasiat takut akan Allah pada keduanya. Khutbah pertama dan kedua usikum bitaqwallah, artinya aku mewasiati akan diri kalian dengan takwa kepada Allah. Cuma di wadah kita ini rajin itu beradab. Jadi memadahi orang itu kada usikum bitaqwallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Aku berwasiat untuk diri kalian dan untuk diriku untuk takwa kepada Allah. Jadi kada madahi orangnya, tapi madahi diri sendiri. Nah kemudian yang keempat membaca Quran pada salah satunya yang bagus diletakkan pada khutbah pertama. Biasanya nih pas tutup khutbah auzubillah wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca Quran kan. Jadi pun tertinggal rukunnya ini kada sah khutbah. Nah kelima mendoakan kaum muslimin dan muslimat pada khutbah kedua. Nah, ada kalau biasanya Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Terus paling handap wal mu'minina wal mu'minat seterusnya. Terus sunnah paling handap gini. Paling handap kada hafal. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat ibadallah. Sah. Paling handapnya kayak itu. Nah jadilah pesan lah kalau suatu saat pian lah disuruh khutbah atau disuruh jadi imam sembahyang masih kada apa-apa karena kita di sekolahan mungkin belajar kalau itu. Kalau di asrama nih, kalau orang lain di luar dari jangan rapah kampung betakon-takon lawan guru tuh minta bimbing akan sitin. Tapi jangan guru nang lawas khutbah. Yang ditakuni guru nang satu man khutbah takon. Begitu nang kedua pulang bila jadi guru di kampung jangan penyinggungan, bersikaplah rendah hati. Nah, karena bila kita penyinggungan kena kita akhirnya nasihat-nasihat yang baik-baik itu kalau mau masuk lagi. Padahal hakikat dari orang memadahi kita itu Allah yang menagur kita. Tapi yang diisi kawan auzubillah bisa mabuk, bisa minum. Ada kawan madahi, kawan haram, kawan ikut dia sudah taubat. Itu hakikatnya Allah sayang kepadanya sehingga Allah kirimkan seseorang untuk menagurinya di jalan kebaikan. Kalau orang tadi rendah hati, pastinya menyadari, Allah pernah menagur aku hatinya sana ya. Nah, satu jangan. Nah itulah kita. Ketika ada orang madahi kita, hakikatnya Allah hendak menyelamatkan kita.